Oke, kembali lagi di channel Blasius Sibarani. Di sini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menganalisa perubahan laba kotor. Sebelumnya, apa itu analisa perubahan laba kotor? Itu merupakan suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari satu periode ke periode yang lain, atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan soal untuk kita kerjakan secara bersama-sama. Oke, dari soal ini diberikan suatu laporan laba rugi oleh si PT Aliansi Konstruksi. Nah, di sini kita disuruh mencari yaitu perubahan harga jual, perubahan kuantitas terjual, perubahan harga pokok penjualan per satuan produk, perubahan kuantitas harga pokok penjualan. Oke, inilah yang akan kita cari. Nah, langsung saja kita cari untuk yang nomor satu, itu perubahan harga jual. Nah, untuk mencari perubahan harga jual, itu ada rumusnya adalah HJR dikurang HJA dikali KR. HJR ini itu merupakan harga jual di tahun sekarang. Sedangkan HJA itu merupakan harga jual di tahun sebelumnya. Dan KR itu merupakan kuantitas terjual di tahun sekarang. Oke, langsung kita cari ya. Nah, di HJR kita lihat di laporannya HJR harga jual di tahun sekarang. Nah, ini merupakan harga jual. Sehingga untuk yang HJR sama dengan 3.233. Oke, kita ketik 3233. Kemudian dikurang HJA itu merupakan harga jual di tahun sebelumnya, arti 2.600. Kemudian dikali dengan KR. KR itu kuantitas terjual di tahun sekarang. Berarti kuantitas terjual kita lihat ini 115.000. Nah, inilah untuk substitusi dari HJR dikurang HJA. Itu 3.233 dikurang 2.600. Jadi ini hasilnya sebesar 72.795.000. Nah, jadi untuk perubahan harga jual itu ada sebesar 72.795.000. Jadi artinya adalah perubahan harga jual itu bernilai positif, yang artinya ada kenaikan harga yang menunjukkan keadaan yang menguntungkan atau laba. Nah, inilah untuk yang nomor satu, perubahan harga jual. Kemudian untuk yang perubahan kuantitas terjual, oke, sekali lagi itu merupakan rumusnya yaitu adalah kuantitas terjual di tahun sekarang dengan kuantitas terjual di tahun sebelumnya dikali harga jual di tahun sebelumnya. Nah, jadi di sini kita bisa mencari dari laporan laba ruginya berapa kuantitas terjualnya. Oke, 115.000 untuk yang tahun sekarang, dan tahun sebelumnya itu ada 115.000 juga sama. Nanti di sini 115.000 dikurang 115.000 dikali dengan harga jual di tahun sebelumnya. Berarti harga jual di tahun sebelumnya itu 2.600. Oke, kita buat 2.600. Nah, berarti
kita tinggal menghitungnya. Ini 115.000 dikurang 115.000 sama dengan 0. Berarti 0 dikali 2.600 sama dengan 0. Nah, jadi perubahan kuantitas terjual itu hasilnya 0, yang artinya tidak adanya mengalami perubahan, baik positif maupun negatif, dalam arti dia tetap, karena dia 0. Nah, kemudian untuk yang nomor 3, perubahan harga pokok penjualan per satuan produk. Ini kita cari dengan rumus, yaitu adalah HPP di tahun sekarang dengan HPP di tahun sebelumnya dikali kuantitas terjual di tahun sekarang. Oke, kita lihat HPP di tahun sekarang ini 991 dan HPP di tahun sebelumnya itu 1238. Arti kita buat 991 dikurang 1238. Kemudian kita kalikan dengan kuantitas terjual di tahun sekarang itu ada 115.000. Oke, 115.000. Nah, ini sudah kita buat dan sekarang kita hitung. Nanti hasil dari perhitungan ini diperoleh adalah minus. Kemudian jawabnya adalah minus 28.405.000. Nah, jadi perubahan HPP per satuan produk yaitu hasilnya adalah negatif, yang artinya HPP mengalami penurunan dalam sektor biaya sehingga dapat dikatakan menguntungkan. Ini dikatakan dia rugi. Nah, jadi dari sini, dari perubahan HPP per satuan produk itu dikategorikan adalah mengalami kerugian karena dia minus. Nah, itulah untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 4, itu perubahan kuantitas HPP. Itu rumusnya adalah kuantitas terjual di tahun sekarang dikurang kuantitas terjual di tahun sebelumnya dikali HPP di tahun sebelumnya. Oke, kita lihat dari laporan nomor B. Itu kuantitas terjual ini 1115. Kemudian itu ada HPP di tahun sebelumnya 1238. Nah, sekarang kita masukkan 1115 dikurang 1115 dikali dengan HPP di tahun sebelumnya, yaitu sebesar dari 1238. Nah, inilah untuk KR, KA, dan HPPA. Jadi kita hitung sehingga dia hasilnya adalah 0, karena ini dikurang ini sama dengan 0. Sehingga perubahan kuantitas HPP itu hasilnya 0, yang menunjukkan bahwa tidak adanya mengalami perubahan baik bertambah maupun berkurang, yang artinya dia tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Nah, itulah untuk yang PT Aliansi Konstruksi. Kemudian kita bahas lagi di soal selanjutnya. Itu ada PT Bumi Aksara. Nah, ini cara pengerjaannya juga sama. Oke, kita langsung saja nomor 1, perubahan harga jual. Nah, perubahan harga jual seperti yang tadi kita bahas pertama itu rumusnya HJR dikurang HJA dikali KR. Sehingga kita masukkan HJR itu sebesar 150, sedangkan HJA itu sebesar 100. Arti kita buat 150 dikurang 100 dikali dengan KR, itu adalah kuantitas terjual di tahun sekarang. Itu ada 1100. Arti kita buat 1100. Sehingga hasil dari perhitungan ini adalah 55.000. Jadi dia mengalami
positif, yang artinya adalah dia memperoleh keuntungan ataupun laba. Kemudian di perubahan kuantitas terjual, itu rumusnya merupakan kuantitas terjual di tahun sekarang dikurang kuantitas terjual di tahun sebelumnya dikali dengan harga jual di tahun sebelumnya. Nah, kita lihat di laporannya, kuantitas terjual itu sama dengan 1100 dan dikurang dengan 1000 dikali dengan 1000 dikali dengan 100, sehingga hasilnya adalah 1100 dikurang dengan 1000 dikali dengan harga jual ada 100, sehingga hasil perhitungannya adalah diperoleh sebesar 10.000. Nah, dari perubahan kuantitas terjual ini, dia mengalami positif yaitu 10.000, yang artinya dia memperoleh suatu perubahan yang menguntungkan, bukan merugikan. Nah, itulah untuk yang perubahan kuantitas terjual. Kemudian, di perubahan HPP persatuan produk, seperti yang tadi rumusnya, HPP tahun sekarang dikurang HPP tahun sebelumnya dikurang dikali dengan kuantitas terjual di tahun sekarang, sehingga kita lihat HPP ini 100 dikurang 75 dan juga nanti akan dikalikan dengan 1100 unit, sehingga kita buat 100 dikurang 75 dikali dengan 1100. Nah, dari perhitungan ini diperoleh hasilnya yaitu sebesar 27.500. Nah, dari angka ini kita bisa lihat bahwa dia adalah positif, yang artinya HPP mengalami kenaikan dalam sektor biaya, sehingga dapat dikatakan dia ini adalah menguntungkan, sehingga perusahaan itu mengalami keuntungan di perubahan HPP persatuan produk. Nah, untuk yang nomor 4 itu adalah perubahan kuantitas HPP. Seperti yang tadi caranya, kuantitas terjual di tahun sekarang dikali dengan kuantitas terjual di tahun sebelumnya dikali HPP di tahun sebelumnya. Oke, kita lihat kuantitas terjual. Oke, ini 1100 unit dengan 1000 dikali dengan 75, sehingga kita buat 1100 dikurang dengan 1000 dikali dengan 75, sehingga hasil dari perhitungan ini itu diperoleh sebesar 7.500. Sehingga dalam perubahan kuantitas HPP hasilnya positif, yang berarti kuantitas yang dijual atau diproduksi bertambah, mengalami kenaikan. Sehingga inilah yang dibuatkan bahwa dia memperoleh suatu keuntungan sebesar 7.500 dari perubahan kuantitas HPP. Oke, ini kita sudah bahas mengenai analisa perubahan laba kotor. Sehingga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Salam hangat, salam edukasi. Oke guys, jangan lupa klik tombol subscribe karena akan membantu saya dalam mengembangkan channel ini.